sahabat sales, balik lagi bareng aku Mega dalam Sahabat Sales Talk. Nah, senang sekali tiap hari Kamis dan juga Selasa saya masih selalu bisa menemani sahabat sales semuanya dalam Sahabat Sales Talk. Nah, sore hari ini kita ditemani oleh Coach Salim Sutiono. Nah, kita langsung sapa aja dulu yuk Coach Salim ya. Halo Coach. Halo Mega, selamat sore semuanya. Selamat sore Coach. Wah, gimana kabarnya sore hari ini Coach? Baik, tetap semangat ya. Kita tim sales, orang sales, departemen sales, semua tetap semangat pagi, siang, sore, malam. Betul Mega? Betul banget Coach. Mau pagi, mau siang, mau malam pun kita harus tetap semangat pagi. Wah, menarik banget nih untuk teman-teman sales semuanya. Oke Coach, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema apa nih Coach di sore hari ini? Oke ya, sore hari ini kita akan berbincang bukan tentang sales, tapi tentang sales manager. Wow, beda lagi nih Coach. Yang biasanya kita hanya membahas mengenai sales, dan sekarang kita bahasnya nih mengenai sales manajernya. Wah, mungkin sahabat sales semuanya udah nggak sabar nih Coach menantikan gimana nih maksud dari pembahasan mengenai sales manager ini Coach. Silahkan Coach Salim. Oke ya, sore ini kita akan membahas Mega mengenai 4 product growth strategy ya, 4 product growth strategy ya. Nah, ini khususnya adalah untuk para manajer, jadi bukan para sales ya, karena kita tahu bahwa kita juga banyak kelas untuk selling skill gitu ya, dari psikologi sampai berbagai macam teknik sales, konsultatif, semua kita punya. Nah, kita selain teknik sales ya, kita juga punya mengenai sales manajernya. Tentu kalau sales udah jago nih, sales manager juga mesti jago dong. Betul kan? Betul, Nah, Coach. kalau tim salesnya jago nih, si manajernya tugasnya apa? Kita tahu bahwa ada 4 kan tugasnya manajer. Ada planning, ada organizing, ada directing, ada controlling. Ya, planning. Artinya apa? Mesti merumuskan strategi dong. Ya enggak? Tim salesnya udah jago nih, tapi nggak tahu mau eksekusi yang mana nih, strateginya apa, main tabrak, wah mati juga, ya kan, gitu kan. Terus tentang organizing, kalau organizing tuh ya nggak sih, 10 orang kumpul di tempat yang sama, ngapain ya dong, ya si A ke sana, si B ke sana, si C ke sana dong, ya kan, mesti ada yang mengatur, itu namanya organizing, ya nggak sih. Nah, directing, diarahkan nih, oke ya, kamu kerjakannya apa, B kamu kerjakannya apa, yang C kerjakannya apa, produknya apa, betul. Ya nggak, baru controlling. Nah, kita juga punya kan controlling itu monitor ya, bagaimana agenda kerja, sama-sama kita juga punya modulnya. Nah, tentunya ya sehubungan dengan 4 tugas manajer itu, kita specially membahas yang sore ini adalah tentang product growth strategy. Ya, di mana ini juga akan disampaikan di bahan saya di modul yang for excellent key account manager. Wah, Ya. Ya, ini bahas hari ini. Iya, ini cuplikannya ya. Oke ya. Kan orang sering tanya Mega, mungkin para manajer sering ketemu ya, sales yang nanya, aduh, nggak ada produk baru nih, makanya kita kalah sama pesaing nih, ya kan gitu kan. Bener. Oh, produk yang lain bagus sih, punya kita lebih jelek nih, kita nggak mesti itu dong, minta dong yang baru dong. Begitu keluarin produk yang baru, lah ini mau jualnya ke siapa nih? Gitu. Never ending story. Bener banget, Coach. Gitu ya. Nah, oke, kita akan mulai masuk langsung ke tips nomor 1, Mega. Boleh, Coach. Tapi Coach, sebelumnya nih Coach, buat teman-teman sahabat sales semuanya, apa boleh langsung menanyakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Coach Salim langsung, atau memang nanti kita buka sesi tanya jawab dulu, gimana Coach? Oke, yang mau tanya bisa ketik di chat ya, Nanti langsung kita aja akan berarti baca ya. Kita akan baca dan kita akan jawab. Oke, buat sahabat sales semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja ketik di kolom komentar, ataupun bisa juga langsung menyalakan mikrofonnya. Nanti akan saya bacakan ke Coach Salim. Oke, Coach. Oke, kita masuk ke tips nomor 1 ya. Siap, Coach. Oke ya, nah sebelum saya ke tips nomor 1, saya akan share screen sebentar ya. Boleh, Coach. Nah, jadi ini akan saya bahas. For product growth strategy, ya, adalah market penetration, market extension, product development, dan diversification. Nah, kapan sih strategi ini dipakai ya, dan bagaimana cara pakainya? Oke ya. Yang pertama saya akan bahas mengenai market penetration dulu.
Oke, saya stop share ya. Jadi strategi pertama market penetration adalah dipakai saat kita menjual menggunakan produk yang ada sekarang di market sekarang. Oke. Nah, kapan strategi ini dipakai? Jelas strategi ini dipakai adalah pada saat sales baru join. Ya, orang-orang yang baru join jadi tim sales ya. Mungkin di sini ada yang jadi manager, ada yang jadi leader gitu ya. Saat orang baru masuk menjadi tim sales, jangan diarahkan langsung ke market yang baru ya. Suruh mungkin cari market yang nggak dikenal, semacam nggak usah. Ya, kenapa? Karena marketnya dia sendiri itu masih fresh. Ya, belum dijual sama sekali, belum penetration sama sekali. Konyol sekali kalau seandainya, ya nggak sih? Sibuk cari kemana-mana, ya nggak sih? Terus keluarga sendiri, teman-teman sendiri di closing sama orang lain. Ya, ini paling sering ya ada beberapa kunci saya ya, konsultan saya ya, mungkin ada insurance, ada yang dari property, ada yang dari MLM gitu ya. Dia tanya, coach, mereka tuh sibuk gitu loh ya, nggak mau prospek gitu ya namanya ya, prospek ke teman-teman sendiri ya, keluarga sendiri, malu katanya gitu ya, jual ke mereka. Oke ya mau malu juga terserah sih gitu kan, tapi nanti kalau udah berani jual ke keluarga sendiri, nanti dibilangin, lah saya baru aja beli sama sini gitu kan. Konyol sekali ya. Setengah mati cari ke ladang orang lain, ladang sendiri tidak dibajak gitu ya. Ya oke, itu untuk retail sales ya. Tapi kalau seandainya untuk B2B, untuk corporate sales ya, current market ini dipergunakan untuk apa? Untuk Anda yang pangsa pasarnya itu masih rendah, ya, market share-nya itu masih rendah. Jika market share-nya masih rendah, pergunakan strategi market penetration dulu, ya, karena ini paling mudah. Jadi jangan sampai kita sibuk cari ke market yang lain, kita sibuk meneliti produk apa yang cocok, kita sibuk bikin riset tentang konsumen, padahal penetration-nya kita aja, di market kita aja rendah. Ya, kalau di penetration market kita masih rendah ya, market share kita masih rendah, fokuskan bagaimana kita untuk menembus pasar-pasar yang sudah ada tersebut. Ya, oke ya, demikian strategi nomor 1, Mega. Masih mute, Mega? Oke, Coach. Menarik sekali nih, Coach, mengenai market penetration nih, Coach. Sebenarnya ketika para sales manager ini harusnya mempraktekkan market penetration gitu, Coach. Nah, tapi dia malahan tadi fokusnya berbeda gitu. Nah, sebenarnya itu kenapa sih, Coach? Apakah dia memang belum mengetahui apa yang harus dia praktekkan dulu, atau memang seperti apa itu, Coach? Sehingga tadi dia tidak fokus gitu, Coach, misalnya untuk di market penetration-nya gitu. Oke ya, paling pertama sebenarnya alasannya adalah karena tidak punya data. Ya. Karena tidak punya data, market share-nya dia itu sudah berapa. Karena tidak punya data market share-nya berapa, orang berasumsi bahwa harus selalu mencari market baru. Kan asumsi paling gampang itu, market baru ataupun produk baru. Ya, sesuatu yang baru. Padahal kita tahu bahwa sesuatu yang baru itu membutuhkan waktu, itu pertama. Kedua, itu membutuhkan riset. Ketiga, belum tentu cocok dan diterima. Tentu set of skill yang juga ke market yang baru itu berbeda. Nah, orang sering berpikir bahwa pokoknya yang baru pasti berhasil. Sebenarnya ini, Coach, problemnya, Coach. Ya, baru belum tentu berhasil loh. Ya, kita ambil contoh yang sederhana aja deh ya. Kalau kita ngomong yang bisnis yang retail gitu ya. Apakah setiap kita buka cabang pasti akan cabangnya sukses? Belum tentu. Tentu, benar. Ya, bisa jadi toko yang pertama bagus, waktu buka toko kedua, yang toko kedua ini malah menggerogoti toko yang pertama. Itu sering terjadi. Benar, Coach. Betul ya, bahkan ngegrogotin profitnya, ngerogotin orangnya, ya sampai bangkrut dua-duanya. Ya, karena setiap ekspansi itu kan ada risk, betul. Nah, betul. Dia lupa bahwa market yang ada ini sudah digarap semua belum, ya. Contoh halnya itu adalah yang retail B2C ya. Nah, kalau yang B2B ya, contohnya RM Bank ya, atau tim sales dari corporate. Nah, semua corporate itu kan punya namanya current account, akun yang sudah ada.
Benar-benar. pelanggan-pelanggan yang sudah ada sebelumnya, ya, yang pernah membeli pada corporate, Mm-mm. mungkin tidak tergarap dengan baik, ya, belum ditemuin dengan rutin, sehingga ordernya terlepas, dia berpindah ke tempat lain, gitu kan? Atau kemudian dia tidak terlayani dengan baik, sehingga dia merasa ya udah saya order ke tempat lain aja. Nah, hal-hal ini kan kita sudah punya datanya. Mm-mm. Ya, kita sudah punya datanya. Kita juga sudah punya histori bahwa mereka tuh belinya apa sih? Keperluannya apa sih? Company-nya bergerak di bidang apa sih? Tentu itu semua data yang sangat penting daripada kita harus ketemu orang baru, ya, harus fact finding baru, harus riset baru lagi, kemudian perkenalan ulang lagi. Ya, dari riset, ya, data riset secara hukum Pareto, ya. Kalau Apalagi nih Coach? Ya, Pareto, ya, secara hukum, kalau customer kita sudah lebih dari 100, ya, kalau customer sudah lebih dari 100 jumlahnya, ya, rata-rata yang terhandle itu cuma 20%. Wah sedikit juga ya Coach Ya, persentase rata-rata dari yang 100 terhandle ya. itu cuma 20%. 80% itu kadang kontak, kadang enggak, gitu kan. Kalau dia nggak kontak, kita juga lupa, gitu loh. Nah, Hmm. inilah yang kita lupakan bahwa kalau seandainya market share kita masih rendah, nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing-pusing bikin produk baru, nggak usah pusing-pusing mikirin market baru, gitu ya. Yang ada digarap dengan baik dulu. Itu less effort dan most profitable. Wah, yang Demikian juga. ada harus digarap dulu karena tadi dari 100 aja tuh cuma 20%-nya ya Coach. Wah, itu sangat jauh banget ya Coach, karena sangat rendah banget gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Coach teknik khusus agar yang 80% ini tetap masih kita bisa maintain gitu Coach? Itu ada nggak sih Coach teknik-tekniknya? Ada, ya, tentu ada. Apalagi sekarang zaman digital, ya. Hmm, Pertama itu di-handle adalah tugas dari seorang manajer untuk ya. membagi account itu dengan baik. Nah, itulah bahkan kalau kita planning nih, planning kita sudah masuk ke Mm-mm. market penetration, ya. Nah, maka di organizing-nya, ya, seorang manajer organizing, maka dia harus menentukan nih, oke, kamu, ya, untuk menggarap akun dari nomor 1 sampai 10, ya. Oke, kamu B, ya, garap akun nomor 11 sampai dengan 20. Misalnya kita punya data 100, ya. Mm. Ketemuin orang, garap ulang semuanya, ya. Kemudian kasih mereka arahan yang jelas waktu kamu ketemu, ngomongnya apa, ya, ngomongnya apa, kemudian bina hubungannya seperti apa, kemudian minta mereka report ulang, yaitu namanya controlling. Ya, jadi planning, organizing, directing, controlling, semua bagi dulu. Pastikan market yang ada, akun-akun yang ada, klien-klien yang ada, semua harus terhandle dulu. Begitu, Mega. Gitu. Oke, Coach. Wah, berarti memang tugas dari sales manager ini benar-benar bisa dibilang berat banget juga ya, Coach, bertanggung jawab untuk kesuksesan tim yang dia pimpin gitu. Sampai tadi harus dipetakan dulu tuh data-data yang dipunyai oleh suatu perusahaan sehingga nanti bisa semuanya itu adil gitu, Coach ya. Adil bisa tertangani dengan baik. Oke, Coach. Sebelum kita lanjut ke tips yang kedua, ada info menarik dulu nih, Coach, untuk sahabat sales yang mau lewat. Kita take a break sebentar ya, Coach. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, selamat bergabung bersama kita dalam sesi Sahabat Sales Talk. Nah, Sahabat Sales Talk selalu hadir di setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 17.00. Kita selalu setia menemani sahabat sales semuanya. Nah, mungkin sahabat sales di sana ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kerjaan atau mungkin dari kegiatan yang lainnya atau mungkin ada juga yang sudah istirahat di rumah gitu. Nah, sambil menemani istirahat sahabat sales dan juga menemani perjalanan sahabat sales talk hadir di setiap hari Selasa dan juga Kamis ya. Nah, buat sahabat sales semuanya nih ada info yang menarik banget untuk para sales manager terkhusus ya. Karena di pembahasan kita kali ini juga membahas mengenai sales manager yang masih berkaitannya ya. Nah, untuk para sales manager sebenarnya tanpa disadari kesusahan ataupun kesalahan dari seorang sales manager ini akan menentukan terhadap perusahaan ini bisa bangkrut atau tidaknya gitu dari seorang sales manajernya.
Karena apa? Karena seorang sales manager merupakan pemimpin dan juga yang istilahnya memegang arah tim seorang sales gitu. Tim sales. Nah, tim sales ini kesuksesannya ditentukan juga oleh seorang sales manager. Beberapa orang sebagai sales manager mengaku telah mengembangkan tim salesnya, namun ternyata kenyataannya tim salesnya itu masih belum berkembang. Nah, sebenarnya apa nih yang menjadi penyebab seorang sales manager ini masih belum bisa untuk mengembangkan seorang timnya? Untuk mengembangkan timnya, apakah memang timnya sendiri yang tidak mau berkembang atau memang seorang sales manajernya yang masih memiliki problem terhadap tidak bisa mengidentifikasi masalah dan juga tidak bisa memastikan kinerja yang baik untuk tim salesnya itu harus seperti apa. Nah, buat para sales manager, kita hadirkan kelas Be a Great Sales Manager yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 23 November 2022 bersama dengan Coach Salim Sutiono. Nah, dalam kelas ini eksklusif membahas mengenai salah satunya ya, sales mindset sukses, mengembangkan tim sales. Nah, selain itu juga dibahas mengenai recruiting dan interview strategi. Jadi sebelum kita merekrut seorang tim sales, nah penting banget bagi seorang sales manager itu bisa mengetahui karakter seperti apa nih yang seorang karakter seperti apa tim sales yang akan dia pimpin. Nah, selain itu juga dalam kelas ini akan dipelajari mengenai monitoring performance sales dan juga daily time analysis tim sales. Nah, buat para sales manager wajib banget untuk segera daftarkan diri Anda agar tim Anda bisa achieve target-target dan juga bisa memiliki kinerja tim yang baik. Nah, wajib banget segera daftarkan diri Anda ke 0822 4994 7502. Sekali lagi, daftarkan diri Anda ke kontak WhatsApp 0822 4994 7502. Oke, Coach. Silahkan, Coach. Kita bisa langsung ke tips yang kedua. Oke, ya. Tips atau strategi nomor 2 adalah yang namanya product extension. Ya, product extension atau market extension. Ya. Nah, ini dilakukan adalah untuk marketnya sama, tapi produknya, marketnya sama, tapi saya terbalik gitu kan. Produknya sama, marketnya beda, gitu dah ya. Produknya sama, marketnya beda, ya. Kalau tadi kan produk sama, market sama. Sekarang produknya masih sama nih, produknya sama, ya, marketnya beda. Oke, nah kepada siapa market extension ini kita terapkan, ya. Nah, adalah pertama ya untuk Anda yang manajer atau leader, ya. Strategi ini terapkanlah pada tim Anda, tim sales Anda yang joinnya sudah di atas 1 tahun. Ya, dengan asumsi bahwa pada saat 1 tahun pertama dia join, Anda melakukan strategi market penetration dengan baik. Ya. Jadi kalau dengan market penetration dengan baik, berarti kita cerita nih, ya, kalau yang ngomong retail, berarti harusnya keluarga dia sudah dia datangin, ya, teman-teman terdekat dia sudah datangin, ya, teman SMP, SMA, kuliah, kerja dia sudah datangin, tetangga juga sudah datangin, ya, maka itu semua sudah selesai, oke. Nah, setelah 1 tahun dia bingung, dia bilang kan, waduh, prospek atau jual kepada siapa lagi? Nah, ini baru masuk ke strategi namanya lah market extension. Nah, market extension itu seperti apa ya? Kalau bahasa sederhananya, ya orang paling sering apa sebutnya? Pertama komunitas, ya kedua adalah referral, yang ketiga itu pohon keluarga. Nah, ya bahasa gampangnya dulu ya, bahasa gampangnya ya. Jadi kita ngomongnya membumi aja biar nggak terlalu tinggi ya. Yang penting diterapin bisa kan gitu kan yang penting ya. Nah, yang pertama saya mulai dengan adalah referral dulu. Jadi dari basis customer pertama, ya dari basis customer pertama, setelah kita melakukan market penetration dengan baik, juga dengan cara-cara tentu yang sudah profesional ya, menimbulkan image yang bagus, maka akan jauh lebih mudah kita untuk selalu meminta referral. Ya, selalu meminta referral. Ya, minta referral gimana? Sederhana, ya.
Kalau kita mintanya pada klien kita atau sebutnya nasabah kita ya atau sebutnya customer kita, ya nggak sih? Kita bilang bahwa gimana menurut Bapak Ibu mengenai penggunaan produk kita? Tentu jawabnya bagus dong. Kalau jelek kan dia nggak repeat order. Yap, Ya nggak bener sih? Coach. Ya dong ini udah jawaban. Kalau dia jawab jelek harusnya dia nggak repeat order udah kabur Iya, ya gitu kan ya. Mestinya jawabnya oh ya oke cocok. Nah pertanyaan berikutnya adalah siapa lagi sih kira-kira yang perlu produk seperti ini? Ya teman-teman Bapak yang perlu produk seperti ini. Minta referral tadi Nah, ya Coach ya. betul ya. Itu adalah paling mudah meminta referral. Oke. Nah, yang kedua adalah join komunitas. Nah, maksud join komunitas seperti apa? Banyak sekali kan komunitasnya, ada komunitas sales, ada komunitas bisnis dan segala macam. Ya. Dan komunitas ini bahkan tidak harus spesifik kita join karena buat jualan. Di kehidupan kita sehari-hari pun kita banyak komunitas kan sebenarnya kan. Saya ngomongin retail dulu ya, saya ngomong retail dulu ya. Nah, kalau ngomong yang retail berarti jualan orang per orang ya. Yap. Dari kehidupan kita sehari-hari, ya nggak sih? Kita datang, kita bangun, ya. Habis bangun kita mungkin makan, sarapan kan kita keluar kadang-kadang, kadang di rumah, kadang keluar. Kalau keluar kan ketemu ya, yang tukang jualan, terus makan bareng, ya nggak sih? Itu semua ada orang, ya nggak sih? Habis itu kita kerja, waktu kerja, ya nggak sih? Kita ada ketemu orang. Misalnya klien kita tersebut, ya nggak sih kan ada teman satu kantornya di situ. Iya, benar Coach. Kalau orang toko kan ada toko bareng-bareng kiri kanan atas bawahnya kan banyak. Iya, Betul. apalagi seperti di pasar kayak gitu ya Coach. Kanan kirinya sama. Nah, biasanya kita lupa yang kita datengin satu pasar, klien kita satu, yang datengnya satu itu aja. Ya, ke itu aja, yang kiri kanan nggak didatengin. Ya nggak? Kirinya kiri, kanannya kanan juga nggak didatengin. Kan sayang banget. Kanannya kanan lagi juga ada Coach. Betul, yang sekalian datang ke sono lah, ya nggak sih? Nah, pas datang ke sono udah enak banget. Ya, pas datang ke toko, kalau kita mau ke toko sebelahnya, kita tinggal bilang bahwa saya dari toko sebelah. Ya, tokonya om ini atau tante ini, tokonya pak ini, tokonya bu ini. Nah, mereka pasti udah saling kenal. Ya kan? Nah, kalau sudah saling kenal, kita tinggal bilang bahwa om, tante, atau bapak, ibu toko sebelah, ya nggak sih? Kemarin pas saya cerita, dia tertarik loh sama produk ini, katanya cocok loh. Buat orang-orang yang buka toko. Ya. Boleh saya cerita? Boleh banget Coach. Nah, jadi kita cerita adalah barang yang orang lain beli. Bukan ceritanya itu bukan kita mau jual ke dia. Kalau orang merasa kita menjual ke dia akan defensif. Oh, saya nggak perlu. Tapi cerita ini dalam rangka adalah si bapak sebelah ambil barang apa. Nah, jadi informasi dulu. Ingat, orang harus tahu dulu baru bisa tertarik. Kalau dia nggak tahu, dia nggak tertarik. Betul? Jadi kita Betul banget. Setelah tahu baru bisa tertarik. Setelah tertarik baru bisa membandingkan. Setelah membandingkan baru bisa memutuskan dan membeli. Betul? Jadi ada tahapan-tahapannya ya Coach. Iya. Kan tidak mungkin orang membeli tanpa tahu, kan nggak mungkin ya nggak sih? Nggak mungkin. Masa kita mau jalan-jalan ya nggak sih? Di toko sebelah kan saling sini, saya mau beli loh barang kayak toko sebelah, nggak ada ya sih. Masa kita berharap kita jalan terus orang langsung panggil mau beli, nggak ada lah, nggak ada kayak gitu ya sih. Semua itu harus ditawarin, pun mereka mau beli, mereka bisa nggak manggil kita, ya kan? Pasti kita harus ngomong dulu ya. Nah kemudian selanjutnya lagi, ini masih retail ya, adalah pohon keluarga. Nah biasanya kan kita waktu jual ke satu orang, closing satu orang ya, ke customer, klien kita itu kita sibuk sama dianya, entah bapaknya mungkin ya. Tapi si bapak ini tentu kan dia masih punya orang tua, dia mesti punya istri, dia punya anak, dia punya saudara, Nah jadi si orang keluarga pohon keluarga ini kan semuanya adalah orang yang customer kita kenal, sehingga kita punya profil mereka, sudah ada gambarannya, kira-kira sama. Betul kan? Betul. Nah, ini juga masih produknya sama, ya. Tapi ada market extension yang kita tinggal datengin. Gampang banget kan? Nah, itulah namanya market extension. Nah, ini adalah untuk yang jualan retail. Kalau jualannya company, ya, yang skala perusahaan, ya, organize 200, 300 sales.
Maka strateginya extension apa? Anda bukalah sales channel baru. Contohnya apa? Misalnya kalau selama ini kita hanya mengandalkan counter sales, ya jualan di kantor kita, dan yang kita andalkan itu cuma selain counter sales ada salesman. Oke, maka lakukan sales channel lain. Sales channel lain contohnya apa? Pameran. Pameran. Ya, pameran. Nah, contohnya ya kita lakukan buka pameran kan misalnya perusahaan kita ada di Jakarta Barat. Ya. Sales kita tuh tiap hari datang ke Jakarta Barat dong, kantor dong, ya pagi-pagi mesti absen gitu kan, pulang mesti absen. Maka daya edar mereka pasti di sekitar Jakarta Barat dong. Ya. Betul? Betul. Nah, gimana supaya market ini kita bisa reach sampai yang jauh? Maka kita perlu buka titik pameran. Misalnya ada mall apa yang di titik pameran, ya kalau produk kita produk di mall loh ya. Masuklah ke mall buka pameran. Atau produk kita cocoknya adalah untuk orang-orang kantoran. Nah, bukalah titik pameran di kantoran-kantoran. Ya, atau kurang cocoknya produk kita tuh di pasar. Ya, bukalah titik pameran di pasar. Pasar mana? Pasar Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bekasi, ya, Tangerang, buat PIC-nya. Nah, itu namanya market extension. Produknya masih sama. Produknya sama. Tapi daya jangkaunya yang kita tambah. Nah, itu namanya dengan penambahan sales channel untuk grab pasar yang belum kita reach. Ya. Oke, demikian strategi kedua, Mega. Oke, Coach, menarik banget nih, Coach. Tadi udah produknya sama, marketnya berbeda. Ada juga marketnya sama, produknya berbeda. Wah, ini dari dua hal ini harusnya udah bisa meningkatkan strategi penjualan dan juga bisa meningkatkan kinerja tim juga nih, Coach ya, jika sales manajernya sudah bisa memahami hal-hal ini. Oke, Coach, kita boleh lanjut gak, Coach nih, Coach? Langsung ke tips yang ketiga ataupun teknik yang ketiga, Coach? Oke, bisa ya. Yang ketiga nih ya, strategi yang ketiga ya. Jadi kita sudah dengan produk yang sama ya, sudah penetration dengan extension ya. Nah, yang ketiga ini adalah marketnya sama, bikinnya produk baru. Marketnya sama, bikinnya produk baru. Market sama, bikin produk baru. Oke, gimana tuh, Coach? Nah, kapan strategi ini pakai? Nah, di beberapa company itu regular mengeluarkan produk baru. Ya, regular mengeluarkan produk baru. Entah misalnya mobil, asuransi, ya, properti, ya nggak sih? Rumah, kan itu barangnya selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru, ya. Barangnya selalu ada baru, ya. Jadi produk development-nya, si produk barunya itu company memang ada bagian yang meng-create, ya, untuk meng-create produk baru, ya. Nah, strategi ketiga ini yang disebut product development, artinya kalau ada produk baru keluar, ya, utamakanlah pada current market, pada market yang ada. Kalau ada produk baru keluar, prioritas pertama adalah ke market yang ada. Berarti data yang udah ada juga, Coach, apa termasuk nggak? Betul, data yang ada ya. Nah, inilah sebabnya seorang sales manager termasuk tim salesnya harus menyimpan data-datanya dengan baik. Jadi ada kalanya kan sering waktu kita jualan, ya tidak semua orang langsung beli. Dan juga tidak semuanya beli. Kenapa? Mungkin saja ada kebutuhan dia yang belum cocok sama produk kita saat itu. Betul kan? Betul. Ya, jadi kita udah jualan ke dia, udah cerita presentasi atau prospek kepada dia masih belum match. Kayak dia bilang tuh saya tuh maunya produknya yang begini loh. Ya, tapi di saat dulu kita tidak punya spek seperti itu. Nah, yang saya sering temu adalah data ini nggak simpen. Jadi kalau di tim sales, di sales personnya, dia hanya merasa gagal aja. Dia merasa bahwa, aduh, udah datang nih susah jualan kayak produk sekarang. Ya udah, selesai. Ya, tapi dia tidak keep datanya. Siapa yang saya sudah datangin itu, dia tidak beli karena apa. Ya, nah, termasuk kalau kita sebagai sales manager, dengan adanya kita tahu strategi ini, harus dari awal bahwa kita bilang ke tim sales kita, siapapun yang Anda datangin harus tercatat namanya.
Biasanya dulu waktu saya di apa? Waktu saya di bank ya, di RM ya. Itu tim salesnya itu mereka malas banget mencatat ini. Wah, ini Ya mereka malas bahaya nih, banget. Coach. Ya karena mereka merasa udah datang ya udahlah udah nggak beli ngapain lagi di sini. Ya. Nah saya selalu bilang bahwa harus catat. Di awalnya dilakukan sebagai tugas laporan namanya. Ya mereka melakukannya karena tugas di awalnya. Ya. Tapi begitu datanya sudah terrecord semuanya cukup panjang dan muncul produk barunya, si tim salesnya ini kan dia, aduh jualnya ke siapa yang kayak ini ya. Nah bila kita sebagai sales manager punya datanya, atau sudah suruh si tim sales catat, kita dengan mudah bilang bahwa buka deh catatan kamu. Dari sejak kamu pertama kali jual, siapa saja yang kamu sudah temuin, ya, dan kamu coba lihat produk baru ini cocoknya sama siapa. Nah, maka akan mudah sekali buat kita sebagai sales manager membantu sales-salesnya kita untuk bergerak kemana. Ya kan, jadi kan sebenarnya sales itu mereka bingung, ya, mau jualnya kepada siapa. Teknik ini bahasa sederhananya namanya cross-selling. Cross-selling. Ya, bahasa paling sederhananya namanya cross-selling. Market yang ada dijualin produk baru. Ya. Jadi, kata kuncinya begitu produk baru keluar, pertama, ya, jualah ke market yang sudah ada. Yang market yang ada itu tentu adalah termasuk nasabah, klien konsumen yang sudah ada, atau orang-orang yang sudah pernah kita datangi. Bisa beli atau bisa juga belum beli waktu itu. Ya, begitu Mega. Ketiga. Oke, Coach. Nah, dari teknik yang ketiga atau strategi yang ketiga ini, sebenarnya hal apa sih Coach yang sering terjadi ataupun sering miskom gitu, terlewatkan oleh para sales manager gitu Coach? Oke. Yang paling sering terlewatkan adalah tidak adanya catatan. Selalu nih Coach ya. Ini dianggapnya sebagai suatu hal yang ini cuma data doang kayak gitu Coach ya, nggak terlalu penting gitu, tapi ternyata ini biang kerok kegagalan di strategi yang ketiga ini. Iya, karena orang sales itu ya, orang sales tuh jarang sekali orang yang detail. Ya, kita kalau orang sales tuh biasanya ya, males nyatet, lebih suka ngomong. Kalau ngomong nggak masalah, nyatet masalah ya. Bikin laporan masalah gitu ya. Waduh, kerjaan lagi nih bikin laporan masalah. Gitu Coach. Ya, tapi bisa juga ya memang mereka mungkin para tim salesnya kita terlalu sibuk di lapangan. Ya, mereka sudah terlalu sibuk dengan hal-hal yang mereka hadapin sehari-hari ya, untuk nanganin keberatan nasabah atau prospek atau mungkin ada keluhan-keluhan segala macam ya. Nah, maka tugas kita sebagai sales manager yang harus mengingatkan dan menyimpan juga catatan-catatan itu. Nah, dengan kita tahu dari awal bahwa ada namanya strategi product development, maka kita bisa kasih tahu itu sebagai alasan kepada para tim sales kita bahwa pentingnya mencatat itu adalah nanti kamu akan jauh lebih gampang. Wah, ya, nanti kamu akan jauh lebih gampang. Sehingga mereka punya alasan, oh iya ya. Apalagi kita bisa, kan ada tim sales yang baru, tim sales yang lama. Ya. Nah, tim sales yang lama ini, ya kalau strategi kita udah jalankan, pasti begitu masuk. Pertama, strateginya market penetration. Betul? Habis itu extension. Habis itu baru yang ketiga itu kan development kan. Nah, kalau harus ada sales yang cukup lama, yang bisa mereka sudah masuk ke strategi product development. Nah, ini bisa memberi testimoni kepada si para sales baru. Nah, maka si sales baru ini akan bisa lihat bahwa, oh iya ya, ini penting untuk saya catat. Gitu. Gitu Mega yang ketiga. Oke, Coach. Wah, menarik banget nih, Coach, pembahasan mengenai sales manager ini. Ternyata memang tugas dari seorang sales manager ini memang nggak main-main ya, Coach. Iya, benar-benar untuk kesuksesan seorang tim ini tergantung juga dari skill yang dimiliki oleh seorang sales manager. Nah, untuk itu wajib banget untuk para sales manager nih. Ada info menarik lagi yang akan saya sharingkan kepada sahabat sales semuanya. Kita take a break sebentar ya, Coach. Iya, silakan Mega. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya, silahkan jika ada
hal yang ingin ditanyakan kepada Coach Salim, boleh banget ya. Langsung diketik aja di kolom chat ataupun bisa langsung on mic atau jika memungkinkan boleh juga sekalian on cam juga ya Coach ya, biar kita semuanya kenal, biar kita semuanya lihat dan berbincang-bincang kita sore hari ini lebih seru lagi dan juga bisa lebih mengakrabkan kita semua. Oke, jangan lupa ya jika ada pertanyaan boleh langsung diketik aja, nanti akan saya bacakan. Nah, buat teman-teman sahabat sales semuanya dimanapun Anda berada, selamat bergabung. Buat sahabat sales semuanya yang baru bergabung dengan kita di sesi Sahabat Sales Talk. Nah, jangan lupa kita selalu hadir di setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 17.00. Nah, buat para sales manager, tadi kita sudah bahas nih begitu banyaknya, begitu pentingnya peran serta skill yang harus dimiliki oleh seorang sales manager jika ingin memiliki tim yang mempunyai kinerja yang baik dan juga diharapkan dapat achieve target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan gitu. Nah, dengan tugas yang tidak main-main ini tentunya seorang sales manager perlu memiliki beberapa skill yang harus ditajamkan di dalam dirinya gitu, yang harus diasah lagi nih skill-skillnya di dalam dirinya. Nah, karena seorang sales manager ini juga dapat berpengaruh dan juga dapat mempengaruhi terhadap kebangkrutan di dalam suatu perusahaan. Wah, kenapa nih? Kok bisa gitu dari seorang sales manager bisa membuat sebuah perusahaan ini bangkrut? Nah, kenapa enggak ya sahabat sales? Karena seorang sales manager ini bertanggung jawab terhadap kinerja dari tim sales di sebuah perusahaan gitu. Jika tim salesnya saja kurang memiliki kinerja yang baik, nah berarti ini perlu dipertanyakan sebenarnya apa yang salah dalam kinerja seorang sales ini? Apakah memang seorang salesnya kah atau dari seorang sales manajernya kah yang tidak bisa mengidentifikasi kinerjanya, tidak bisa mengidentifikasi problem di dalam timnya? Nah, buat para sales manager yang masih merasa belum mampu untuk mendevelop timnya untuk bisa achieve target, untuk bisa memiliki kinerja yang baik. Nah, catat tanggal 22 sampai 23 November kita ada kelas di Agreed Sales Manager bersama dengan Coach Salim Sutiono. Di dalam kelas ini nanti akan diajarkan bagaimana caranya memonitoring performance sales, terutama sales team ya. Di sini kita memonitoring performance sales team, daily time analysis dari para sales team dan juga memiliki mindset sukses mengembangkan sales team. Nah, buat para sales manager wajib banget segera daftarkan diri Anda ke kontak WhatsApp 0822 4994 7502. Nah, saat ini kita buka harga early bird ya. Early bird itu di harga 297. Nah, ini kelasnya ada di 22 sampai dengan 23 November 2022. Nah, terhitung jika dari sekarang ini masih lumayan lama ya teman-teman sahabat sales semuanya. Karena itu kita buka di harga 297.000 khusus untuk hari ini. Nah, nanti seiring berjalannya waktu harga ini akan terus naik hingga nanti jika sudah mendekati ke tanggal 22 sampai 23 November harganya akan kembali normal di 959. So, tunggu apa lagi? Mumpung saat ini harganya masih early bird di 297.000, segera daftarkan diri teman-teman sahabat sales semuanya bagi seorang sales manager karena nanti seiring bertambahnya waktu mendekati kelas akan dilaksanakan itu harganya tentu akan berubah lagi. Akan kembali ke 959 harga investasi normalnya. Ingat ya, 08 22 4994 7502. Segera daftarkan diri Anda. Sama early bird ini masih berlaku di 297.000. Oke, Coach. Kita lanjut lagi nih, Coach. Oke, Mega. Ya, kita masuk ke strategi yang terakhir, yaitu namanya adalah diversification. Diversification, ya. Nah, kalau diversification ini adalah produknya baru, marketnya juga baru. Sama-sama baru nih, Coach. Sama-sama baru, ya, dua-duanya baru, ya, marketnya baru,
produknya juga baru. Mm-mm. Nah, ya, kapan diversification ini dilakukan? Oke ya. Nah, diversification dilakukan ada 2 level ya, atau mungkin kita bilang 2 jenis. Kalau dalam bisnis level, ya, bisnis level itu diversification dilakukan ke new segment. Bisnis level tuh contohnya misalnya gini, di tingkat manajer, ya, di tingkat manajer mengarahkan ke tim salesnya, atau para sales leader, ya, para sales leader mengarahkan kepada tim-timnya, ya, ke tim salesnya, ke agent-agentnya dan segala macam. Itu adalah bisnis level. Nah, diversification di bisnis level itu masuk ke new segment namanya, oke ya. Tapi kalau di corporate level, berarti kita ngomong perusahaan ya. Ya, kalau dalam perusahaan yang dimaksud dengan diversification adalah new industry. Ya, jadi dia buka industri baru. Jadi misalnya industrinya A, ya nggak sih, diversifikasi dia buka industrinya B. Oke. Nah, kita kali ini bahasnya yang bisnis level aja dulu, ya, yang new segment. Yang new segment, oke. Yang new segment, ya, oke, ya. Nah, kenapa diversification ini perlu dilakukan? Oke. Nah, ceritanya berarti harusnya yang itu sudah dilakukan ya. Penetration sudah dilakukan, ya, extension sudah dilakukan, ini ceritanya ya. Kemudian development sudah dilakukan, sekarang diversification. Dan yang paling penting ya, paling penting sebelum saya cerita lebih detail adalah tentu kemampuan seorang manajer atau leader untuk menganalisa kepada masing-masing tim salesnya strategi apa yang harus dilakukan ya saat ini. Tentu masing-masing berbeda, teman-teman. Ya, itu sebabnya kita harus tahu bahwa kapan ini strategi dilakukan dan mengapa. Oke ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke diversification. Strategi ini dilakukan ya, gunanya pertama adalah mendiversifikasi resiko. Ya, maksudnya mendiversifikasi resiko seperti apa? Contohnya begini. Ada beberapa coach saya, peserta coachnya saya, mereka yang terlalu fokus pada satu segmen. Ya, contoh, saya ambil contoh aja, contoh ya. Misalnya segmennya itu dia jualnya itu dulu itu jual kepada orang-orang toko, pedagang, pebisnis, ya, pedagang disebutnya ya. Orang-orang yang di Mangga 2 ya, misalnya orang-orang yang di ITC ya, orang-orang Tanah Abang misalnya gitu ya. Dulu, ini kan kita ngomong Jakarta ya. Dulu perputaran uang tuh paling banyak di situ. Ya, Mangga 2 ya, segala macam gitu, Tanah Abang, ITC, itu semua perputaran uangnya benar-benar besar di situ. Para penjual di situ benar-benar punya uang banyak. Nah, makanya dulu si para sales ini berbondong-bondong ke sana karena mereka memang punya daya beli. Nah, kita tahu waktu tahun 2015 mulai terjadi shifting. Shiftingnya terhajar, pertama apa yang kehajarnya itu adalah online store. Ya, nah mulai muncul tuh orang-orang online store. Ya, sehingga apa? Sehingga uangnya mulai turun. Nah, kemudian dihajar lagi yang gelombang kedua yang kita tahu COVID. Nah, sehingga segmen itu uangnya drop semua. Nah, orang-orang yang tidak melakukan diversifikasi market, akhirnya sales mereka juga drop. Karena mereka hanya fokus di market itu. Kalau mereka melakukan diversifikasi di awal, mereka ke segmen karyawan juga, mungkin nggak begitu banyak uangnya waktu itu kalau mereka jualnya retail ya, tidak sebaik pengusaha. Tapi waktu terjadi hal ini, terjadi risk ya, penurunan daya beli pada market segmen yang tertentu, dia sudah siap ke segmen yang lain. Atau kalaupun itu dia terjadi dan dia belum melakukan, dia harus segera berpindah. Dia harus segera berpindah ke market ini. Itulah namanya diversifikasi resiko. Ya. Nah, selain itu, diversifikasi ini juga dipergunakan untuk strategi defensif. Strategi defensif itu maksudnya apa? Waktu kita sudah market ini kita nggak bisa growth lagi, ya, maka dengan kita mendiversifikasi tadi, ya, memang akan ada lag, ya, tidak langsung berpindah langsung salesnya loncat, nggak begitu, ya. Tapi dengan kita membagi beberapa market, ya, maka waktu hal itu terjadi pada market yang satu, yang lain itu kita semua pasti masih punya uang, ya. Dan marker-marker yang ada ini bisa menjadi cash cow justru, ya, menjadi uang masuk, ya, sumber uang pertama pada saat market sedang slow,
Ya, nah itulah pentingnya kita melakukan diversifikasi ya, termasuk diversifikasi market dan juga diversifikasi produk. Ingat ya, diversifikasi ada dua ya, marketnya baru, produknya baru. Kalau tadi saya cerita tentang market yang kita mesti bedakan, nah kedua produk baru juga memungkinkan bahwa mungkin produk A itu sedang lagi laku-lakunya. Jangan lengah, tetap buatlah produk B. Sehingga waktu si produk A slow down, si produk B ini sudah mulai bisa naik. Ya, Mempersiapkan gitu Coach ya. betul ya. Itulah yang namanya strategi keempat yang namanya product diversification, marketnya baru, produknya juga baru. Demikian Mega. Oke, marketnya baru, produknya juga baru. Wah, ini menarik banget nih Coach. Buat sahabat selalu semuanya, boleh banget jika ada yang ingin bertanya, langsung saja ya diketik di kolom chat ataupun bisa langsung on cam atau on mic biar kita semua juga bisa lebih akrab lagi nih gitu. Oke nih Coach, ada yang bertanya. Oh, sepertinya belum ada yang bertanya nih Coach. Oke Coach, sambil menunggu teman-teman semuanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Nah, Mega akan menyampaikan lagi nih Coach, info yang penting yang tadi nih Coach buat teman-teman sahabat salah semuanya. Karena tadi baru ada yang bergabung nih Coach dengan kita. Oke, buat sahabat salah semuanya, jangan lupa ya di tanggal 22 sampai dengan 23 November 2022 akan ada kelas Be a Great Sales Manager. Nah, di kelas ini nanti akan dibahas bagaimana menjadi seorang sales manager yang bisa memanage timnya agar timnya ini bisa memiliki kinerja yang baik, kinerja yang bagus, pokoknya bisa menciptakan tim sales yang spektakuler gitu. Nah, itu teknik-tekniknya, cara-caranya itu apa yang harus dilakukan gitu. Karena tugas dari seorang sales manager ini sangat penting banget bagi sebuah perusahaan. Karena kesalahan dari seorang sales manager aja itu bisa membuat bangkrut perusahaan. Wah, tentu tidak mau dong hal ini bisa terjadi kepada sahabat sales semuanya. Jangan lupa ya, di hari ini kita buka harga spesial early bird di 297. Nah, investasi normalnya itu sebesar 959.000. Nah, nanti seiring bertambahnya waktu mendekati pelaksanaan kelas, early bird ini tentu akan semakin bertambah juga nih nilainya. Tentu tidak akan 297 lagi. So, buat teman-teman semuanya, segera langsung daftarkan diri teman-teman sahabat sales semuanya ke kontak WhatsApp 0822 4994 7502. Oke, Coach, ini ada pertanyaan dari Kak Kusmayani. Katanya gini, Coach, strategi untuk manajer aja atau yang belum punya tim apa bisa? Oh, jadi strategi yang tadi yang belum punya tim bisa nggak sih, Coach, gitu diterapkan? Katanya gitu, Coach. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Untung ditanya, jadi saya ngomong gitu ya. Saya ngomong selalu untuk tim gitu ya. Iya, benar, pertanyaan yang bagus ya dari Bu Kusmayani gitu ya. Jawabannya adalah yang belum punya tim juga harus kuasai. Kenapa? Karena kan pada saat kita jual sendiri, waktu kita jual sendiri, kita mesti ngerti dong bahwa saat ini mana strategi yang harus saya lakukan. Apakah market penetration saya sudah cukup? Atau saya harus mulai extension? Atau mungkin waktu ada produk baru ini saya sudah mulai masuk ke menguasai development, atau sudah diversification, produk baru dan juga market baru. By the way, yang saya maksud dengan produk baru, terkadang adalah gini, ada produk yang kita biasanya jual, tim sales nih ya, dia perusahaan punya 5 produk, tapi dia senangnya jual produk A. Kan biasa selalu ada gitu ya. Waktu kita baru mulai jual, senangnya nih produk A terus. Oke, namanya itu current product. Nah, kita mulai belajar produk B, itu juga namanya strategi new product. Ya, jadi bukan berarti si perusahaannya selalu yang harus keluar produk. Tapi bisa jadi si perusahaan itu sudah keluar produk, tapi kita sebagai sales aja yang belum biasa menjualnya. Ya,
Maka setelah satu produk kita sudah kuasai dengan baik, kita prefer produk itu, kita sudah penetrasi dengan produk itu, kita sudah udah tambah market dengan produk itu, begitu marketnya sudah mulai, kita rasa sudah mulai stuck, maka itulah saatnya Anda masuk ke strategi namanya product development. Ya, kuasai, pelajari produk baru tersebut, ya, untuk mulai masuk lagi nih ke cross selling. Maka penjualan Anda akan boost naik lagi. Ya, perlu sekali mengidentifikasi bukan cuma untuk tim kita, tapi tentu juga untuk kita sendiri. Begitu Mega, terima kasih. Oke, begitu Kak Kusmayani ya. Oke nih Coach, gak terasa nih Coach, perbincangan kita sore hari ini udah mau 1 jam aja nih Coach. Oke Coach, Coach terima kasih atas sharing ilmu-ilmu mahalnya di sore hari ini Coach. Semoga sehat selalu. Dan juga semoga selalu diberikan kelancaran di setiap kegiatannya, Coach. Amin. Oke, dan juga untuk sahabat sales semuanya, terima kasih telah membersamai kita dalam sesi Sahabat Sales Talk di hari ini. Jangan lupa ya, Sahabat Sales Talk selalu hadir di setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 17.00. Kita selalu hadir di YouTube channel Sahabat Sales Talk. Selain itu juga kita ada di Instagram, Facebook, dan juga di pastiprestasi.com, website pastiprestasi.com. Buat teman-teman semuanya, selalu saksikan Sahabat Sales Talk setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 17.00. Saya Mega pamit undur diri, sampai bertemu di sesi Sahabat Sales Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, salam sukses untuk semuanya.